Halo, kembali berjumpa dengan saya, Herzman Arif dari Forum News Network, dan saya akan kembali mengajak Anda ngobrol di akhir tahun dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky ini ada teman Anda ini, saya kira sama alumni jaket kuning, Bu Sri Mulyani, yang curhat ini ke IMF gitu ya, bahwa dia sudah susah-susah cari bantuan kemana-mana, ternyata ada yang diembat juga itu sama Menteri Sosial ini. Tapi kita sedihnya kenapa mesti curhatnya ke IMF ya? Jadi saya bayangkan Sri Mulyani dia udah nggak tahu mau ngapain. Kan dia dituduh terus tidak mampu untuk memutuskan sesuatu yang betul-betul berbasis pada kepentingan publik, sehingga dianggap sebagai ratu hutang. Itu sebetulnya nggak ada soal berhutang, tapi kemampuan kita membayar itu yang menentukan kualitas hutang itu sebetulnya kan. Hutang kan hanya disebut hutang kalau kita punya kemampuan membayar tuh. Tapi presiden udah langgar kan batas-batas asumsi hutang itu tuh, sehingga gagal terus. Jadi sebetulnya curhat dari Sri Mulyani itu ditujukan pada presiden melalui mulut atau kuping IMF. Kan nggak mungkin Sri Mulyani curhat langsung ke presiden kan. Paling nggak dia harus lewat Menko juga. Jadi itu bertele-tele. Lalu dia pilih ngomong ke IMF supaya IMF ngoceh, supaya ocehan IMF didengar oleh presiden. Kan itu konyol juga sebetulnya kan. Kenapa nggak bikin nota pribadi aja ke presiden, Menteri Sri Mulyani itu. Jadi terlihat bahwa memang secara tidak langsung Sri Mulyani mau katakan kita udah gagal kabinet ini. Nah, supaya teguran itu tidak diberikan langsung kepada presiden, dia muter. Jadi dia minta IMF menegur presiden. Kan itu yang jalan pikirannya kan. Jadi ini betul-betul pemburukan di dalam komunikasi politik, dan akal sehat kita tahu bahwa seluruh yang akan diucapkan presiden, yang telah diucapkan, yang akan diucapkan, atau yang sedang dipikirkan presiden tahun depan itu pasti bodong juga akhirnya kan. Karena Sri Mulyani sendiri udah katakan bagaimana lagi dapat utang kalau dikorupsi lagi. Jadi sebetulnya cara yang paling bagus Sri Mulyani setelah dia selesai curhat ke IMF, dia lapor ke presiden bahwa saya habis curhat ke IMF, supaya presiden tanggapi itu, supaya publik tahu bahwa Sri Mulyani ngadu pada internasional kan, begitu kan. Kan kita malu juga karena seharusnya kenapa nggak ngadu pada bosnya aja, kenapa harus ngadu ke publik dunia. Itu juga bagian buruk dari komunikasi politik di dalam kabinet itu. Ya, meskipun mungkin kalau dari sisi kita memahami sisi konteksnya gitu, kan selama ini kan Indonesia banyak dibantu oleh negara donor, lembaga-lembaga donor dunia seperti IMF, Bank Dunia dan sebagainya ini. Jadi kemudian wajar dong kalau dia mau menunjukkan bahwa gue bertanggung jawab, tapi memang ada persoalan di dalam negeri gue gitu. Sekalian itu tadi. Sebetulnya itu pertanggungjawaban yang terlalu implisit dan dangkal. Kalau bertanggung jawab betul, dia harus bilang pada presiden bahwa saya capek, saya cari uang dan dimaki-maki oleh rakyat Indonesia sebagai ratu utang, tapi ternyata yang saya cari, yang sebetulnya saya mau itu tiba di rakyat, ternyata tiba di PDIP. Misalnya dia sebut kata itu kan. Tapi kok PDIP? Ya karena menterinya dari PDIP, lalu pers jadikan itu argumen. Dengan cara itu Sri Mulyani tegakkan moral publik, integritas yang dulu kita promosikan bagi dia, itu integritas. Supaya presiden tegur juga kan partai-partai politik yang juga adalah partai dia kan. Kan ini problem di dalam keluarga kabinet yang disponsori oleh partai yang juga milik atau keanggotaannya di dalamnya ada kader yang namanya Joko Widodo kan. Kan Sri Mulyani mesti ngerti itu. Masa Sri Mulyani nggak ngerti bahwa Presiden Jokowi adalah kader PDIP, menteri yang nyolong itu, Menteri Sosial adalah kader PDIP. Jadi ini adalah problem di antara kader sebetulnya kan. Karena mesti terbuka itu. Kalau politik mau bersih mesti begitu. Jangan Sri Mulyani ikut masuk di dalam upaya untuk menyelamatkan wajah presiden, lalu ngadu ke IMF supaya IMF tahu bahwa yang nyolong itu adalah menteri. Nah, lalu ya bukan presiden. Ada bagian. Iya, bukan presiden. Itu sama aja, itu kader dengan kader.
bahwa itu pembuktian hukumnya nggak bisa diberikan, tapi pembuktian moral orang tahu bahwa partai PDIP terlibat di dalam korupsi itu. Di dalamnya ada Jokowi, ada Menteri Sosial. Ini bukan menuduh, ini cuma memfasilitasi cara berpikir publik supaya kita tahu apa artinya batas moral dari kekuasaan. Itu logika liniernya. Nah, ini berkaitan dengan dunia internasional ini. Saya tadi melihat menyebar di media-media sosial bagaimana para turis, saya nggak tahu turis atau pekerja asing, terutama dari negara-negara Eropa ya, yang antri berjam-jam di bandara, dan kemudian mereka rupanya terkejut itu menghadapi realitas mereka datang harus di karantina selama 5 hari. Tapi buat mereka yang jadi persoalan di bandara itu sendiri, penanganannya sama sekali tidak ada standar protokol kesehatannya. Ini kan semakin memperburuk citra Indonesia di mata internasional. Iya, dan curhat itu ini sekarang dari menteri curhat pada publik internasional. Sekarang publik internasional curhat juga pada pemerintah Indonesia melalui publik internasional juga, karena dia kan ngoceh dalam bahasa Inggris lalu buat teman-temannya di luar negeri, dan kita dipermalukan persis di pintu gerbang negeri ini, yaitu bandara. Itu tamu yang ditelantarkan hanya karena kecerobohan bahkan kebingungan pemerintah untuk mengatasi COVID ini kan. Ibu Menteri Luar Negeri dalam 3-4 hari lalu bilang begitu. Sementara orang-orang itu udah punya visa, udah punya tiket. Apa mereka bisa batalin? Mereka nggak akan batalin, tapi mereka tahu mereka akan diurus karena mereka hargai, oke, pemerintah Indonesia dalam keadaan darurat bikin batasan. Jadi dia tiba di bandara sebetulnya dengan maksud diurus, ternyata ditelantarkan. Lalu jadi kejengkelan itu sebetulnya tiba karena kedunguan kebijakan. Maksudnya dibilang aja kan, oke, kita akan lockdown, terutama turis atau orang asing masuk, tapi kita siapkan di bandara itu fasilitas ini supaya mereka dari awal tahu. Bagaimana mungkin dia 20 jam terbang dari Eropa, tiba-tiba kelaparan di bandara dan nggak ada satupun petugas yang bisa kasih informasi. Nah, saya bayangkan misalnya Menteri Luar Negeri tonton itu, kan dia bisa call presiden kan, presiden ini ada problem, nanti ini jadi citra buruk dalam diplomasi kita. Lalu presiden kerahkan segala macam institusi yang dia pernah buat itu, yang macam-macam isinya, untuk datang ke sana, ke bandara. Itu cuma perlu 20 menit nyampe ke situ. Ini 3 jam sampai 5 jam orang antri di situ, diam, nggak ada satupun pejabat yang bisa beri keterangan. Jadi ini benar-benar ini rejim yang kelabakan karena dungunya sendiri tuh. Ya, kan kita kemarin kan membaca keterangan pers dari Ibu Menteri Luar Negeri yang menyatakan bahwa Indonesia akan menutup seluruh penerbangannya dari dunia internasional selama 2 pekan ya, 1 sampai 14 gitu. Ini berkaitan dengan mutasi baru atau varian baru dari COVID-19. Nah, tapi persoalannya kan ini orang-orang yang seperti Anda sebut tadi, bahwa mereka sudah punya visa dan sebagainya, kemudian ada aturan baru yang mereka tidak ketahui. Itu yang membuat mereka jadi kalang kabut. Iya kan, karena itu seharusnya pemerintah tahu bahwa akan ada kalang kabut. Kan dengan gampang kita tahu, berarti ada yang seminggu sebelum pemberitaan ini udah punya tiket dan gak mungkin dibatalin. Berarti mereka akan kalang kabut. Maka 1 jam setelah Ibu Menlu nongol di pers, dia justru nongol lagi buat katakan kami udah siapkan untuk mereka yang bakal kalang kabut. Jadi yang bakal kalang kabut udah disiapkan institusinya untuk nangani itu, kesehatan, makanan, segala macam. Tapi itu nggak dipikirkan. Jadi kayak anak pramuka yang baru ikut latihan pertama, yang nggak diajarin tali temali, lalu dia salah ikat tali, lalu dia jatuh sendiri. Itu begitu terjadinya kan. Padahal kakak pembina itu dia harus awasi pemula pramuka ini, scout ini, supaya nggak mengalami yang biasa disebut jadi dia diajarin P3K, pertolongan pertama pada kecelakaan. Yang terjadi adalah kecelakaan pada pertolongan pertama. Kan di bandara terjadi kecelakaan. Karena prinsip-prinsip kepramukaan nggak ada di kabinet.
Karena ini yang salah Anda, karena kakak pembina itu sekarang bukan terminologi di pramuka lagi. Oh. Kakak pembina itu terminologinya soalnya jadi pembina buzzer nih Bung Rocky. Waduh, saya udah lupa tuh istilah-istilah itu. Iya, saya ingat sekarang. Kakak pembina memang bagian dari rejim sebetulnya kan, bukan orang yang mau membina masyarakat itu, tapi dia membina apa tadi? Membina buzzer ya. Iya, iya. Oke, tapi Itulah. dua fenomena ini jujur betul-betul membuat kita malu dengan dunia internasional, Bu Rocky. Walaupun bagaimanapun, walaupun kita bukan bagian dari pemerintahan, bukan bagian dari rezim, kita kan tetap juga bagian dari bangsa Indonesia ini. Iya, kita mau pamerkan. Barusan diangkat Menteri Sandi, Menteri apa namanya tuh? Pariwisata. Iya, pariwisata, ekonomi kreatif. Kan harusnya Sandi itu ada di situ aja kan, sebagai wakil pemerintah, lalu dia seolah-olah kerahin beberapa volunteer kan ini kedaruratan kan. Jadi minggu pertama Menteri pariwisata tampil, justru citra pariwisata kita langsung buruk kan. Itu sebetulnya mungkin semacam kutukan mak-mak juga tuh, sehingga Mama mungkin rasain ya, gue udah bilang sih itu, dengerin kata emak. Kira-kira begitu. Ya. Oke, kita akan terus amati perkembangan ini, dan sampai nanti kita ketemu lagi di tahun 2021. Oke, semoga bangsa ini tetap diberi harapan oleh langit, dan kita di bumi berupaya untuk mewujudkan itu dengan cara saksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Ya, saya aminkan doanya Habib Rocky Gerung. Terima kasih. Terima kasih. Bye. Bye.